Pada tahu kan? Kurba. Al-Quran itu ya mempunyai isi kandungan, yaitu tentang kisah-kisah yang boleh kita ambil. Salah satu kisah binatang yang ada di dalam Al-Quran yaitu unta. Siapa yang pernah lihat unta? Di mana unta itu? Di mana? Di padang pasir. Nah, kita mau lihat kenapa sih Allah itu menceritakan unta? Ada apa di balik binatang unta yang mulutnya yang bergelombang ya kan? Kayak gunung ya? Ada gunungnya dua. Kenapa ya? Punya? Oke, oh itu ada unta. Nah, kita buka ya. Nih, lihat kisahnya tentang unta. Teman-teman, lihat ya. Nah, ada di dalam Al-Quran diceritakan di surat Al-Ghaziyah. Al-Ghaziyah. Ceritanya, jadi unta itu adalah simbol tentang kehidupan di gurun pasir. Karena unta itu tahan sekali hidup di padang pasir. Nah ini unta ternyata mau kenapa ya? Bunda ngapa nggak dibaca? Lah iya ini Bunda baca. Kaki unta itu panjang apa pendek? Panjang apa pendek? Kaki unta panjang apa pendek? Panjang. Ternyata subhanallah Allah menjadikan kaki unta itu panjang karena dia untuk ya menjaga tubuhnya agar tidak dekat dengan permukaan gurun pasir. Karena kalau panas itu panas nggak di gurun pasir? Panas. Makanya tubuhnya jadi tinggi karena dia punya kaki yang tinggi. Badannya jadi jauh dari panas. Nah, tubuh unta ditutupi rambut yang lebat, melindunginya dari sengatan matahari dan suhu yang dingin setelah matahari terbenam. Nah, ternyata subhanallah unta itu ya, dia bisa bertahan hidup selama 8 hari tidak minum. Nah, dia minum dari mana Bunda? Nanti dia kehausan. Ternyata ketika unta itu dia ketemu air itu diminumnya banyak-banyak. Disimpannya di mana? Ayo. Perut. Di perut, di punuknya ini. Makanya Allah ciptakan punuk unta. Nah, maka ada unta di belakang pohon. Iya, pohon ini. Ya di gurun pasir ada pohonnya kan sedikit. Nah, bulu unta itu terdiri dari rambut tebal dan bulu yang hanya melindungi tubuhnya untuk dalam kondisi cuaca yang dingin dan panas. Ternyata selain itu guna bulu unta untuk apa coba? Untuk apa Kinan? Kinan untuk apa? Hah? Ternyata dia untuk menghindari kehilangan air di saat dia berjalan. Nah, terus gigi dan mulut binatang ini telah dirancang untuk memungkinkannya memakan duri tajam dengan mudah. Lihatlah unta itu giginya gimana? Nah, dia ada giginya itu dirancang Allah untuk memakan duri-duri yang ada di padang pasir. Iya, duri kaktus. Ya, subhanallah, Allahu Akbar. Tapak kakinya sebagai isolator sehingga panasnya pasir tidak mengenai tubuhnya. Lihat tuh, tapak kakinya itu dirancang Allah benar unta itu untuk hidup memang di padang pasir. Jarinya hanya berapa?
Dua. Pinter. Membantunya menjadi bantalan saat ada beban berat sehingga tidak terbenam di pasir. Lanjut. Unta dapat mengadakan perjalanan dan mengemban beban yang berat. Orang-orang di Arab itu bawa barangnya pakai mobil apa pakai kendaraan binatang? Binatang yang digunakan biasanya apa? Unta. Subhanallah. Inilah kendaraan yang padang pasir yang sangat hebat. Yang siapa yang menciptakannya? Allah. Nah, Allah memberi pelindung khusus bagi unta itu saat ada badai pasir. Kan ada badai pasir kan? Nah, subhanallah. Hidungnya pun didesain oleh Allah untuk memiliki bulu hidung yang banyak sehingga ketika ada pasir maka pasir-pasirnya nggak masuk ke dalam hidungnya dan mengganggu pernapasannya. Nah, subhanallah, itulah Allah kenapa banyak sekali ya diceritakan di dalam Al-Quran binatang-binatang yang menjadi pelajaran bagi kita sebagai manusia ya, karena Allah yang paling hebat ya, Allah yang pencipta yang paling hebat. Dia aja udah menciptakan unta dengan kelebihannya yang tidak dimiliki oleh binatang lainnya. Itu aja cerita dari Bunda tentang salah satu binatang yang ada dalam Al-Quran, yaitu binatang unta.